Selamat datang di channel cerita pukul 00. Sebelum mendengarkan kisah ceritanya, alangkah baiknya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah cerita lainnya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Kembali lagi bersamaku di channel cerita pukul 00. Kali ini aku akan menemani bulan Ramadan atau bulan puasa kalian. Kisah kali ini adalah kisah yang berjudul Pesugihan Bulu Gendruwo. Untuk sumber cerita sudah aku sertakan link di kolom deskripsi. Bulan Suro, minggu ketiga, dan setelah ini habis purnama penuh. Telah semingguan ini Ratna tersiksa oleh sakaratul maut yang menderanya. Raung suaranya tak berhenti tiap malam. Rintih kesakitan dan teriak histeris terpecah saat menjelang pukul 12 malam. Ini mbah, ubo rampenya, sate gagak, kembang setaman tanpa kenanga, kelor seger juga kopi pahit kental. Tarjo memberikan nampan berisi sesaji kepada Ki Durmo Jagat. Hanya anggukkan kepala serta isyarat tangan yang menyentuhnya untuk keluar kamar Ratna. Ditemani suami pertama Ratna, Ki Durmo memulai upacara pelepasan Sukmorogo, yaitu ritual pelepasan arwah gaib yang menempel pada tubuh Ratna hingga jasad dan ruhnya sulit terlepas. Walau sebenarnya sudah tiba saat akhir dari kehidupannya. Ampun, ampun, sakit, sakit. Dengan mata terpejam Ratna menjerit-jerit. Seketika juga ia melepas pakaiannya satu persatu, hingga terakhir sebelum ia menanggalkan penutup dadanya. Ki Durmo mencegahnya. Ia bersemedi di lingkaran asap kemenyan yang tersiapkan di 4 penjuru kamar. "Kamu siapa, orang ganteng?" Suara Ki Durmo menyapanya. "Saya penunggunya Ratna." Suara itu menggema di dalam kamar Ratna. Tanpa menunggu lama, Ki Durmo menyodorkan sesaji yang telah disiapkan. Dengan bahasa batin gaib, ia berkomunikasi. Sangat keras sifat gendruwo yang menempel pada Ratna. Setelah sangat alot, Ki Durmo membuat kesepakatan agar Ratna dapat dilepas hingga Ratna dapat mati dengan tenang. Namun lagi-lagi gendruwo itu meminta syarat yang sulit untuk dipenuhi. "Ini perempuan saya, mbah. Saya ingin bersetubuh dulu, baru saya bebaskan." Hahaha. Gendruwo itu terbahak-bahak. "Tidak." Dengan mata terbelalak, Ki Durmo mencegah. Dasar mengambil kesempatan, orang yang sedang kesusahan ditambah susah lagi. Ki Durmo murka dengan tiupan dupa di beberapa penjuru, serta seserahan sesaji sate gagak dan kopi hitam disodorkan kembali. Kelor segar itu dipukul-pukulkan di tubuh Ratna yang setengah telanjang, dari ujung rambut hingga ujung kaki,
dengan mantra-mantra yang terucap dari bibir Ki Durmo. Akhirnya Ratna dapat terlepas dari lelembut yang menjadi teman pesugihannya. Memang semasa hidupnya Ratna mengabdi pada Gendruwo Alas Purwo sebagai pesugihannya. Dan dengan mengambil bulu yang menempel pada Gendruwo itu, Ratna dapat menukarkannya dengan apa yang dia inginkan. Tentunya dengan cara gaib pula. Sebelum ia mendapatkan bulu Gendruwo itu, ia harus bersetubuh dulu dengan Gendruwo pada bulan yang telah disepakati. Selain itu pula, Ratna diwajibkan berganti pasangan hingga meninggalkan jejak bahwa ia pernah berhubungan dengan Gendruwo. Namun suami pertamanya tidak dicerai, tapi hanya dijadikan kacung di rumahnya. Heranya suami Ratna manut saja seperti kambing dungu. Dan setelah Ratna berhasil dibebaskan dari pengaruhnya, ia pun dapat melalui sakaratul maut hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah seminggu kematiannya, di kampungku digegerkan oleh penampakan kuntilanak, yang tak lain adalah perwujudan dari arwah Ratna yang belum tenang. Setiap kali pemuda yang lewat di depan rumahnya, pasti salah satu dari mereka dapat melihat sosok Ratna dengan muka putih pucat serta rambutnya yang bergelombang. Kuntilanak itu duduk menunduk di atas genteng rumahnya yang berlantai 2. Bajunya yang menjuntai tidak menunjukkan posisi kakinya, namun ayunan gerakannya dapat dilihat dengan jelas. Untungnya kuntilanak yang menyerupai Ratna tersebut tidak mengganggu, melainkan hanya menampakkan diri saja. Setelah beberapa kali tetangga melaporkan kejadian ini kepada suami Ratna, akhirnya dengan inisiatif keluarga besar Ratna, maka rumah itu disyarati untuk dibersihkan dari pengaruh makhluk gaib. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang dapat diambil dengan instan, melainkan perlu proses. Apapun itu tindakan yang mendahului takdir Allah, niscaya laknat Allah akan datang tanpa terduga. Itulah kisah cerita horor nyata dan fiktif. Semoga dari kisah cerita ini kita bisa mengambil sisi positif dan membuang sisi negatifnya. Oke teman-teman, sekian dari kisah cerita ini. Semoga menghibur dan semoga cerita ini dapat menjadikan pelajaran berharga buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan oke, terima kasih.